Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Batriansa Ramadan, kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu bab tentang keseimbangan dan struktur pasar. Pada bab ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang permintaan, yang dimana terdapat pengertian permintaan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan bunyi hukum permintaan. Kemudian yang kedua yaitu tentang penawaran, yang dimana isinya tentang pengertian penawaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, dan juga bunyi hukum penawaran. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu subbab yang pertama, yaitu tentang permintaan. Pengertian permintaan yaitu keinginan yang disertai kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan barang atau jasa yang ingin dipenuhi, dan juga kecenderungan konsumen untuk memenuhi barang dan jasa itu tidak terbatas. Kemudian adanya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri. Ketika harga barang itu naik, maka permintaan akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Dan untuk yang kedua yaitu harga barang komplementer dan harga barang substitusi, yang dimana yaitu apabila harga barang komplementer naik, maka permintaan barang tersebut akan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika harga komplementer turun, maka permintaan akan barang akan menaik. Kemudian apabila harga barang substitusi itu turun, maka permintaan barang pun ikut turun. Begitu juga sebaliknya, apabila harga barang substitusi itu naik, permintaan barang tersebut pun ikut naik. Lalu faktor yang ketiga yaitu jumlah pendapatan. Jumlah pendapatan dapat mempengaruhi permintaan karena apabila jumlah pendapatan per individu atau jumlah pendapatan per kapita negara itu menaik, maka daya beli akan barang tersebut pun naik, maka permintaan akan barang pun sama. Kemudian untuk yang keempat yaitu jumlah penduduk dan karakteristik penduduk. Jumlah penduduk dan karakteristik penduduk mempengaruhi permintaan itu. Misalnya semakin banyak masyarakat atau semakin banyak penduduk, maka permintaan akan produk pun akan meningkat. Kemudian yang kelima yaitu perubahan tradisi atau mode dan selera masyarakat. Hal tersebut dapat mempengaruhi permintaan, yaitu semakin tingginya selera masyarakat terhadap suatu mode atau barang yang sesuai dengan seleranya, maka permintaan akan produk pun akan meningkat. Untuk yang keenam yaitu kondisi sosial ekonomi. Misalnya pada suatu negara sedang terjadi konflik peperangan, maka pemerintah akan terlebih dahulu memfokuskan pada peperangan yang terjadi di negaranya. Maka hal tersebut akan mempengaruhi pada pendistribusian pendapatan pada masyarakat. Maka masyarakat akan mengurangi konsumsinya, dan juga hal itu pun akan mempengaruhi pada permintaan akan barang. Dan yang kedelapan yaitu usaha produsen untuk meningkatkan penjualan. Usaha produsen untuk meningkatkan penjualan biasanya mereka memberikan potongan dengan harga barang atau produk yang dijual. Maka semakin besar harga potongan yang diberikan, maka semakin tinggi permintaan barang tersebut. Kemudian adanya bunyi hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut akan turun, dan apabila harga suatu barang itu turun, maka permintaan barang tersebut akan naik. Hukum permintaan ini juga dapat dijelaskan dalam artian hubung yang menjelaskan tentang adanya hubungan negatif antara jumlah barang yang diberikan dengan tingkat harga. Untuk subbab yang kedua yaitu tentang penawaran. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian penawaran. Pengertian penawaran yaitu banyaknya jumlah barang atau jasa yang tersedia dan juga bisa ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam tingkat harga selama periode waktu tertentu.
Kemudian adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi bisa mempengaruhi penawaran karena sekarang teknologi sudah canggih. Jadi biaya yang dibutuhkan produsen akan sedikit, sehingga hasil output akan meningkat, dan hal tersebut akan meningkatkan jumlah pendapatan atau jumlah penawaran. Kemudian yang kedua yaitu biaya produksi. Apabila biaya produksi untuk suatu barang meningkat, maka hasil atau jumlah dari penawaran tersebut akan menurun. Dan juga sebaliknya. Untuk yang ketiga yaitu persediaan sarana produksi. Apabila persediaan sarana produksi kurang, maka penawaran pun akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Untuk yang keenam yaitu semakin banyak jumlah produsen. Semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak pula barang yang ditawarkan. Untuk yang kelima, yang terakhir yaitu ekspektasi produsen. Misalnya, seorang produsen berekspektasi beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan perekonomian itu baik, sehingga ia akan meningkatkan jumlah produksi dan itu pun akan meningkatkan jumlah penawaran. Sekian penjelasan tentang bab 4 yaitu tentang keseimbangan dan struktur pasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.